Ketemu lagi kita di Jarita, Jari Jara punya cerita. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita berada di edisi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita mendatangkan seseorang yang sangat inspiratif. Pujaan banyak orang. Kemudian bisa jadi contoh bagi kita semua. Siapa dia? Bapak Sabar Subandri. Tepuk tangan. Gimana Pak Sabar Subandri? Kabarnya sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Nah, setelah hampir 3 tahun ya kita pandemi, kemudian secara pribadi juga kita sudah sejak pandemi juga tidak bertemu muka. Nah, saya senang sekali hari ini saya pribadi dan teman-teman Jari Jara bisa bertemu langsung dengan Bapak Subandri. Mungkin bisa diceritakan sedikit biar kita punya gambaran Pak Sabar Subandri itu waktu kecil seperti apa sih? Monggo Pak. Ya waktu kecil sebenarnya nggak beda dengan anak-anak lain. Cuma saya tinggal di kompleks sekolah karena bapak saya penjaga sekolah. Dan karena di lingkungan sekolah itu dulu kalau kita belajar itu kan pakai kapur gitu ya. Yeah. Maka banyak cuilan-cuilan kapur. Itulah mainan saya waktu itu. Saya mengotori emper kelas gitu. Dan itu dipikir oleh orang tua saya sebagai bakat. Pikir mereka gitu. Jadi saya didorong di situ. Tapi maaf Pak, itu di daerah mana? Di SMP Negeri 3 Salatiga. Oh, di Salatiga itu? Ya, sudah di Salatiga? Iya. Bapak saya penjaga sekolah di situ dan tinggalnya di situ. Nah terus ada satu yayasan rehabilitasi penyandang cacat yang membantu saya, Bethesda Yogyakarta. Saya dibiayai untuk terapi dan selama terapi itu juga saya ikut sertakan dalam lomba gambar gitu. Waktu itu ada tokoh Pak Tino Sidin. Iya betul Pak Tino Sidin. Nah itu dari situ kemudian masuk TK pun saya juga diutus oleh sekolah untuk lomba gambar, SD juga gitu. Sampai akhirnya jurnalis datang meliput saya dan salah satu media cetak nasional majalah Hayah Bunda itu dibaca oleh perwakilan Asosiasi Pelukis Mulut dan Kaki. Dan kemudian saya dihubungi untuk menjadi anggotanya. Oke. Itu tahun 89 pameran. 89? Ya saya masih umur 10 tahun. Saya diajak pameran bersama. Kelas 5. Kelas 5 SD. Itu sudah pameran, kemudian kelas 1 SMP umur 12 tahun saya menjadi student member dari asosiasi itu, AMFPA ini. Nah kemudian terus berlanjut, jadilah saya berkarir jadi pelukis. Jadi salah interpretasi dari orang tua saya yang mengira saya itu punya bakat. Padahal sebenarnya itu naluri kan. Kalau anak kecil ketemu alat tulis pasti mengotori lingkungan. Anak saya juga gitu ternyata. Anak-anak lain juga gitu. Tapi ya mungkin karena juga ada keterbatasan ya, keterhimpitan gitu. Jadi kecemasan tentang masa depan. Jadi ini ada sedikit gambaran, ada sedikit tanda, langsung dielaborasi, kira-kira gitulah cara berpikir orang tua saya. Nah, sebelum beranjak menjadi pelukis, masih di wilayah zaman kecil dulu lah. Siapa sih orang yang pertama kali memberitahu bahwa Pak Sabar punya bakat dilukis? Masih ingat nggak siapa? Iya, ya sebenarnya mungkin guru-guru di sekolah itu ya, ketika mereka mengutus saya untuk ikut lomba gambar itu, dan ya sebenarnya saya nggak pernah menang juga lomba itu. Yang saya menangkan perhatian publik lewat jurnalis tadi. Tapi begitu media meliput, nah itu saya diajak pameran oleh Asosiasi Pelukis Tanpa Tangan itu, kemudian saya dikasih beasiswa. Disitulah saya disuruh untuk belajar secara intensif. Jadi saya punya guru privat waktu itu, Pak Amir Rahmat.
tinggal di tidak jauh dari rumah, masih satu kelurahan gitu. Kelurahan. Nah di situ intensif belajarnya. Asosiasi Pelukis Tanpa tangan. Tanpa Tangan. Melukis, Itu dari pusat. Pusatnya di Swiss. Swiss. Liechtenstein sebenarnya. Satu negara kecil. Itu lembaga asing berarti yang datang ke Indonesia. Iya, tahun 56 dibentuk di Eropa sana. 56. 57. Masuk Indonesia tahun 89 itu. Dan waktu itu Pak Sabar masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah masuk. Ya. Sudah tercatat di sana. Ya. Luar biasa. Dan Pak Sabar belum merasa kalau Pak Sabar merasa belum bisa melukis sebenarnya. Sebenarnya baru kayak aku coba-coba. Bahkan ketika saya melihat anak-anak yang ada di Sanggar Saungkelir sini itu pun gambar mereka lebih bagus ketimbang saya dulu. Umur 10 tahun. Anak-anak itu masih kelas 2 SD aja udah lebih bagus dari saya. Jadi ada semacam akselerasi dan paksaan juga. Karena keadaan lingkungan atau ada dorongan dari Pak Sabar sendiri secara pribadi, kayaknya aku lebih pede deh, lebih merasa wah aku kalau jadi pelukis nanti wah gitu. Ada nggak perasaan-perasaan itu Pak waktu itu? Saya ngikuti arahan orang tua saya saja. Orang tua. Jadi orang tua yang lebih banyak mendominasi alur hidup saya ngikut aja. Tapi itu berkah juga. Walaupun sebenarnya saya belakangan tahu bakat saya itu sebenarnya bukan di seni lukis. Bakatnya di mana Pak? Di sastra malah. Sastra Indonesia? Iya, berkaryanya di sastra Indonesia tapi pendidikannya sastra Inggris. Nah, itu Sobat Jari Jara yang belum punya bakat, yang merasa, wah aku kayaknya nggak punya bakat deh. Gimana. Ini salah satu contoh yang di depan mata. Bakat yang tadinya menjadi sebenarnya pengen di sastra, tapi karena banyak hal yang mendukung, dorongan-dorongan di dalam diri dan di luar, ada bakat tersembunyi yang akhirnya memang sampai hari ini yang membawa Pak Sabar Subandri menjadi orang yang kita kenal hari ini. Meskipun sastra masih tetap dijalankan, tapi sebagai pelukis kita sudah sangat mengenal sebagai pelukis gitu. Nah ini jadi catatan kita semua nih, Sobat Jari Jara. Jangan takut kalau nggak ada bakat, tetap optimis saja ya Pak Sabar ya. Tetap cari sebanyak mungkin hal yang positif. Itu bisa dipelajari kok. Dipelajari kadang di awal itu kita tidak suka. Nah, rumus saya itu bukan seperti motivator umum mengatakan kerjakan apa yang kamu cintai, tapi saya kalau merefleksi ke belakang, saya mencintai apa yang saya kerjakan. Mencintai apa yang dikerjakan. Iya. Jadi sebenarnya waktu kecil itu waktu belajar melukis itu kan saya belum enjoy itu. Masih anak-anak, masih ingin bermain, tapi karena ditekan oleh orang tua saya harus segera gini. Akhirnya karena saya lakukan tanpa berpikir dan tanpa terlalu banyak evaluasi, pokoknya kerjakan rutin. Akhirnya menemukan satu kenikmatan di situ dan akhirnya saya menyukai itu. Oke. Itu rumusnya. Cintai apa yang kamu kerjakan. Maaf Pak, orang tua juga seniman? Bukan. Bapak saya kan Pak Bon tadi, penjaga sekolah. Maksudnya tidak ada darah seni ya? Sembunyi-sembunyi ngelukis, sembunyi-sembunyi baca puisi di belakang kebun? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada darah seni itu enggak ada ya? Enggak ada. Dari eyang atau dari siapa? Kalau nenek, ibunya bapak itu yang suka dongeng. Saya sering didongeng. Nah mungkin sastra saya dari situ mungkin. Dan kalau saya lihat hampir sebagian besar kegelisahan Pak Sabar, ini bisa jadi salah ya Pak, kegelisahan Pak Sabar di sastra itu tertuang di lukisan. Ya. Apakah benar atau salah Pak? Akhirnya ada satu jembatan, yaitu semiotika itu, bahwa lukisan dan sastra itu kan memerlukan satu tanda kan. Ya. Nah tandanya beda, bahwa lukisan itu visual, sastra itu lebih ke verbal ataupun auditori. Ya. Nah tapi bagaimana tanda bekerja kan tetap sama.
tetap sama, bahwa itu nanti di code, apa itu di code, pokoknya diurai gitu. Diurai. Di dalam kepala kita menjadi petanda yang kemudian menuju realita, itu sama. Jadi ketika saya melukis dengan ketika saya menulis, itu kira-kira apa yang terjadi di kepala saya sebenarnya sama kok. Ya. Nah itu masa kecil ya Pak ya. Tentunya banyak lagi yang bisa diceritakan. Kegembiraan masa kecil Pak Sabar seperti apa, atau ada hal-hal lucu, apakah sama dengan calon-calon seniman masa depan waktu masa kecil, ketemu orang-orang di luar seperti apa. Itu sebagian besar sama ya Pak? Ya sebagian besar sama, hanya saja memang ketika saya menjadi anggota asosiasi ini seperti sudah ada market tersendiri. Jadi tidak terlalu terbebani dengan berpikir bagaimana ini menjual lukisan atau melayani pesanan. Jadi apa yang diminta oleh asosiasi itu rutin dikerjakan gitu. Oh memang mereka jadi kayak project seni gitu ya? Iya, asosiasi ini mengumpulkan karya dari anggotanya yang pelukis dengan mulut atau kaki itu. Kemudian karyanya direproduksi menjadi kartu-kartu ucapan, kalender. Dan itu rutin? Rutin setiap tahun. Wow. Dan kami mendapat bantuan. Gitu. Luar biasa. Kelas 5 SD ya Pak? Dari kelas, ya secara resmi dari kelas 1 SMP itu. Resminya kelas 1 SMP udah mulai lebih? Iya siswa, ya. Saya kelas 1 SMP masih cari belut Pak. Nyuluh. Sebenarnya kalau saya bisa, saya juga akan lakukan itu sebenarnya. Iya. Saya juga seneng bolang juga sih. Bolang juga sering ya dulu ya? Dulu. Ya tapi karena kemudian terjun ke melukis itu kan tempat main saya mengerucut ke rumah guru privat saya tadi. Sebelum itu yang bolang. Bolang ya, top ya. Selain melukis, masa kecil menuju remaja, hobi apa yang paling Pak Sabar ingat bisa menandingi rasa suka terhadap seni? Hobi saya baca buku sih. Ya. Sudah berat ya Pak? Ya. Hobinya baca buku? Ya novel gitu, fiksi. Ya itu maka akhirnya kemudian ketika saya kuliah, SMA pun masih kelas 1 waktu itu kan dibagi IPA, IPS, bahasa gitu kan. Ya. Nah, teman-teman di satu kelas itu udah mendaftar pokoknya IPA, kemudian cadangannya IPS gitu. Tiba-tiba sampai nama saya di SSSS Sabar, pilihan 1 bahasa, kedua coret-coret. Hanya bahasa pilihannya? Pilihannya saya bahasa, pokoknya nggak milih yang lain. Mantap. Itu saya benar-benar milih bahasa. Konsisten. Kuliah pun juga sastra Inggris itu. Kuliah juga sastra Inggris? Sastra Inggris. Oke, sekarang kita beranjak masa remaja. Ya. Yang kadang suka luput. Masa remaja tuh berapa tahun ya Pak? Maksudnya kita merasa remaja dan selesai remaja itu berapa tahun sih sebenarnya? 6 tahun ya? SMP dan SMA? Apakah setelah SMA kita udah gak remaja? Gak tahu saya. Saya kelihatannya terlalu dini. Jadi apa ya, waktu bahkan anak-anak pun, kanak-kanak saya pun kan saya sudah melukis. Jadi apa ya, umur 20 itu rasanya udah tua gitu. Karena ya, aktivitas? Iya, aktivitas itu. Teman bermain saya kan guru saya, guru privat tadi. Ditambah guru les, pernah les bahasa Inggris juga. Itu juga sekian puluh tahun di atas saya. Jadi teman bergaul itu orang-orang tua, teman bermain nyaris tidak ada. Jadi saya seperti ya sudah tua sekali rasanya. Lingkaran orang-orang tua ya Pak, guru segala macam ya Pak. Iya, makanya tadi Mas Daniel tadi pembukaan saya disebut orang tua, ya memang saya udah tua sih. Enggak, kalau sekarang benar, kami menganggap Pak Sabar ya orang tua kami. Meskipun jiwanya masih muda Pak. Masih suka nyetir sendiri Pak? Iya. Kemana-mana? Mobil saya jual. Kenapa dijual? Iya, sudah banyak Grab lah, kita bagi-bagi rezeki juga lah. Masa semua saya kerjakan sendiri. Tapi beneran itu Pak? Nyetir. Ya akhirnya saya bisa kok. Bisa. Walaupun belum dapat SIM D, belum lulus, tapi saya paling tidak bisa membuktikan bahwa apa yang tidak bisa saya kerjakan akhirnya bisa saya kerjakan. Nah itu sebenarnya saya belajar nyetir itu, motivasi saya waktu itu adalah saya tidak ingin disebut
sebagai disabilitas. Hmm. Nah itu kan buat saya perkara itu sebenarnya. Kenapa sih orang-orang yang badannya nggak genap disebut disabilitas? Itu lompatan logika yang prematur menurut saya. Mending disebut penyandang cacat aja lah. Jadi secara deskripsi ada yang absen, maka ada yang cacat gitu. Tapi kalau kemudian disebut disabilitas itu simpulan yang asumtif dan penuh prasangka. Jadi ada yang absen, nggak ada tangannya, oh berarti nggak bisa ini. Masa bener. Apa iya? Coba saya buktikan, saya nyetir bisa nggak? Ya, akhirnya bisa. Sementara aktivitas sehari-hari kayak apa ya, nyuci, jemur itu sebelum saya punya istri sudah saya kerjakan sendiri itu. Ya begitu punya istri memang saya jadi manja, kono kembano. Tos dulu Pak. Saya bercanda dengan Pak Sabar, tos bingung tos dengan siapa ini. Nah, ini teman-teman jari-jara. Kalau ada yang nanya, kok mobil SIM-nya SIM D ya? SIM D itu apa? Ya SIM khusus. SIM khusus untuk mobil ya, dan pengendara. Iya, yang berkebutuhan khusus, yang dimodifikasi. Khusus. Itu informasi ya, termasuk teman-teman ada SIM D di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena sekali lagi contohnya sudah jelas. Pak Sabar Subandri juga nyetir mobil dan saya tidak bisa. Saya nggak bisa Pak nyetir mobil. Dulu mobil yang manual, yang itunya apa, di setir loh. Pakai gigi itu. Iya, itu kan susah. Zaman dulu itu juga gagal saya. Mobil call itu dulu zaman dulu. Iya. Tapi kemarin Matic ya. Matic ya. Sedikit modifikasi aja. Modifikasi ini aja sih, klakson di bawah, lampu sign. Oh gitu, semuanya serba di bawah jadinya. Iya. Sign, klakson, lampu di ujung pedal gas itu. Di ujung, semuanya di situ ya, jadi aman ya. Tinggal menghafal posisi. Pernah salah nggak Pak? Waktu latihan pernah salah, jadi mestinya ngerem sama saya gas, jadi nyaris nabrak mobil di tikungan itu, tapi enggak. Paling jauh kemana Pak? Baru sampai Getasan situ. Getasan, Salatiga udah semua ya, udah dilewati ya? Sudah. Ya, sudah. Ya. Nah Sobat Jari-Jara, ini lokasinya kita sekarang di Salatiga. Kebetulan kediaman Pak Sabar Subandri di Salatiga sekaligus juga galeri lukisnya di sini. Bagi yang mau datang ke Salatiga, jangan lupa ke galeri, nama galerinya? Galeri Sabar Subandri Saung Clear. Saung Clear, Galeri Sabar Subandri. Silakan cari di Maps, pasti ketemu lah. Main ke Salatiga, mampir ke sini, ngopi, bisa baca-baca buku, lihat lukisan, cocok, angkut. Ya. Benar. Nah, sekarang kita mulai nih Pak, beranjak ke pelukis. Nah ini kan tidak semua orang, apalagi di Indonesia ya, jangankan mohon maaf Pak, jangankan yang memang punya fasilitas, punya pendidikan seni, segalanya mungkin sudah tersedia, nggak bisa jadi pelukis. Atau malah kepingin jadi pelukis tapi dilarang orang tua, dilarang keluarga segala macam. Sementara Pak Sabar Subandri dengan, mohon maaf, dengan segala macam kekurangannya berniat untuk, atau lebih tepatnya nekat mungkin ya dari cerita itu, untuk jadi pelukis. Ketika masa remaja sudah melewati, masuk masa dewasa, ada sempat kuliah juga, dan mungkin peristiwa dan perjuangan sebagai pelukis itu mungkin lebih keras lagi untuk, wah aku harus jadi pelukis ini. Nah, dari Pak Sabar Subandri sendiri, di titik mana ketika saya jadi pelukis? Pada saat kapan itu? Momennya Pak? Ya itu ketika, jadi dari lomba-lomba gambar tadi, TK ngutus, SD ngutus untuk ikut lomba gambar, itu setiap lomba tidak pernah saya menangkan. Tidak pernah menang Pak? Tidak pernah menang, ya paling juara favorit, harapan 3 gitulah. Itu, tapi yang saya menangkan adalah perhatian publik. Karena jurnalis datang ke sekolah, datang ke rumah, meliput.
Dan kemudian akhirnya salah satu media cetak nasional itu dibaca oleh perwakilan Association of Mouth and Foot Painting Artists di Jakarta, yaitu Asosiasi Pelukis Mulut dan Kaki. Asosiasi Pelukis Mulut dan kaki. Memang fokusnya di situ ya? Ya, melukisnya dengan mulut atau dengan kaki karena tangan tidak berfungsi atau tidak ada tangannya. Nah, itu pusatnya di Eropa, di Liechtenstein kantornya. Di Indonesia tahun 89 masuk. Nah, itu pertama kali perwakilan itu membaca artikel itu tentang saya. Dan saya dihubungi untuk diajak bergabung menjadi anggotanya. Dan kemudian tahun 89 itu juga saya diajak untuk pameran bersama. Dan kebetulan waktu itu sudah ada 3 anggota senior dan 1 pelamar baru. Jadi kemudian saya dan 1 yang baru tadi menjadi calon anggota. Lalu tahun 91 ketika saya umur 12 tahun, saya diterima menjadi student member. Jadi saya punya kewajiban untuk mengirim karya dan saya dibantu beasiswa. Dan itulah saya kemudian harus mencari guru lukis privat. Saya dicarikan oleh bapak, dikenalkan dengan pelukis masih satu kelurahan, Pak Amir Rahmat. Nah, di situ saya intens belajar di situ. Dan di tahun 91 itu juga asosiasi mengundang anggotanya se-Asia untuk konferensi di Taiwan dan pameran di sana. Nah, disitulah saya berpikir saya sudah diantar sedemikian jauh sampai Taiwan, pameran di situ, pameran bersama di situ. Sebelumnya pameran juga di Jakarta tahun 89. Maka saya pikir ya ini berarti jalan hidup saya. Maka saya serius di situ. Sekian banyak orang yang membuat Bapak Sabar Subandri akhirnya menjadi sekarang ini. Ketika masa kecil dan masa remaja itu, selain orang tua ya Pak, yang memang dari awal udah memaksa tanda kutip, itu ada nggak Pak? Ada orang nggak yang masih hari ini terlintas bahwa dialah yang membuat saya menjadi lebih percaya diri untuk mengambil sikap dan jati diri saya sebagai seniman? Ya Pak Rahmat itu. Pak Rahmat itu, beliau mengajari saya melukis, tapi juga mengajari saya sikap bagaimana menjadi seniman. Itu termasuk militansi ala seniman. Jadi misalnya beliau bercerita Pak Rahmat itu suka nyeket di trotoar. Nanti di Sabar kalau udah besar juga harus melakukan itu. Dan belakangan saya benar-benar lakukan itu. Biasa mulai istilahnya on the spot gitu. Jadi berpanas-panas, terik-terik itu saya lakukan. Kemudian juga bagaimana pengabdian karena rasa cinta atas sesuatu itu. Jadi kita menciptakan karya seni itu kadang tidak berpikir bahwa ini nanti jadi apa ya, tapi yang penting jadi dulu dan prosesnya dinikmati. Itu dari Pak Rahmat. Gitu. Prosesnya dinikmati, nanti hasil akan mewujud sesuai kenikmatan dalam prosesnya itu. Pak Rahmat ini guru atau seniman tulen? Ya sebenarnya beliau seniman. Beliau pernah mempersembahkan satu karya kepada Bung Karno. Saya pernah lihat fotonya itu. Beliau pernah satu sanggar bersama Joko Peke, Avandi, Rustamaji. Ya, tapi ya Pak Rahmat terpaksa pernah harus ada di Cipinang selama 5 tahun. Itu sebelum bertemu dengan saya. Lalu ketika beliau keluar, saya berkenalan itu. Tapi yang sekali, saya hanya bisa bersama beliau 8 tahun. Sebelum beliau meninggal karena paru-parunya rusak. Jadi 5 tahun di Cipinang itu beliau tidur di lantai. Jadi kan dinginnya lantai itu merasuk ke paru-parunya. Sempat opnam di RSPAB berapa lama itu. Dan asli Salatiga Pak Rahmat itu? Beliau asli Salatiga, ya. Buat keluarga Pak Rahmat, terima kasih sudah melahirkan tanda kutip Bapak Sabar Subandri.
Yes. Luar biasa ya Pak. Kalau ketemu seseorang di zaman dulu kita dan hari ini kita mengingat sesosok itu, sebenarnya dialah yang membentuk kita sampai hari ini seperti apa. Ya itu seperti hero bagi saya. Iya benar. Pahlawan. Iya. Bahkan kadang-kadang ada perasaan bahwa orang tua itu malah jadi nomor 2 itu. Untuk ini ya, untuk pilihan hidup kita hari ini, profesi. Nah setelah Pak Sabar Subandri melewati masa-masa itu, proses yang luar biasa sampai dikenal nggak di Indonesia saja, sampai mungkin di luar sudah banyak mengenal Bapak Sabar Subandri. Nah pendewasaan, proses dewasanya Pak Sabar Subandri ini kan akhirnya kan tetap di Salatiga nih, kuliah. Kuliah di mana Pak? Saya kuliah di Stiba Satya Wacana, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Itu tadi saya mengambil bahasa asing karena saya perlu komunikasi dengan teman-teman di seluruh dunia yang dari anggota AMFPA ini. Tapi disitulah saya ketemu teori-teori sastra yang kemudian membangkitkan bakat saya yang terpendam itu. Nah ini kan menarik Pak sebenarnya. Jadi jarang sih memang ketika seseorang sudah menemukan dunianya, profesinya, misalnya sebagai pelukis, kemudian dia memilih kuliah di jalur mungkin nggak terlalu berbeda sih karena masih humaniora ya, tapi sastra dan Inggris lagi. Kenapa nggak ambil seni rupa gitu atau yang lebih mendukung profesi yang sudah dibangun sekian tahun sebelumnya? Saya mendapati ada satu benang merah antara sastra dengan rupa ini, yaitu semiotika. Yang membedakan hanya tandanya saja. Ilmu tanda ya. Bahwa seni rupa itu tandanya visual, seni sastra itu tandanya verbal gitu. Tapi bagaimana dua hal ini bekerja di kepala kita kan tetap sama, bahwa ini tanda kemudian merujuk pada petanda, merujuk pada realita, itu kerjanya sama, alurnya sama. Jadi saya mendapati dua hal ini mendukung, ditambah lagi kenyataan bahwa sebenarnya seniman itu tidak pernah merasa cukup dengan satu medium, dengan satu wahana untuk berekspresi. Jadi ketika ada suatu gagasan disampaikan dengan visual, dengan gambar itu nggak cukup, ada kalanya kita perlu menyampaikan secara verbal, dengan cerpen, dengan puisi, dengan narasi, macam-macam. Itu karena kita memang butuh multiwahana. Dan seandainya saya bisa acting, bisa gerak pun saya lakukan. Cuma ya dua-dua itu aja saya kira sudah cukup lah. Cukup besar pengaruh sastra di proses kreatif Bapak sebagai pelukis? Sangat besar pengaruhnya. Karena ketika belajar sastra itu ternyata sastra itu seperti gurita, tentakelnya kemana-mana gitu. Ketika kita belajar sastra kita harus belajar psikologi, sosiologi, kita harus belajar bahkan sains yang waktu SMA saya tinggalkan, saya nggak mau masuk IPA, saya pilih bahasa. Ternyata begitu belajar sastra ketemu apa itu black hole, apa itu macam-macam. Bahkan trigonometri pun ada di situ. Nah, ketika kita banyak tahu hal lewat sastra, akhirnya itu inspirasi untuk karya rupa. Misalnya saya ketemu teorinya Carl Gustav Jung bahwa ada bawah sadar kolektif. Itu oleh Jung digambarkan manusia itu pulau-pulau yang terpisah di atas air, tapi ketika air itu diselami, pulau-pulau itu nyambung. Kan gitu. Bahwa di dalam jiwa kita itu ada satu konektisitas gitulah. Apa tadi namanya Pak? Sadar kolektif? Kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Ya misalnya kalau kita mimpi tentang apa, ternyata di sana juga mimpi tentang apa yang maknanya sama. Atau kalau di Jawa itu misalnya ada orang mimpi gigi atas tanggal itu orang tua mau meninggal misalnya. Ternyata itu sama. Itu kayak pakem di-share di mana-mana gitu loh, di tanah Jawa ini. Nah itu kesadaran kolektif. Nah itu oleh Jung digambarkan sebagai pulau-pulau. Nah itu kemudian saya bisa lukiskan itu, pulau-pulau yang terpisah-pisah gitu. Dan itu indah. Nah, Pak Sabar, sebelum kita beranjak
ke obrolan yang mungkin lebih dalam dari sebelumnya tentang karya-karya Pak Sabar Subadri sebagai pelukis. Nah, Sobat Jari Jara, bagi yang sudah pernah atau mungkin belum pernah tahu ada galeri lukis di Salatiga, silakan main ke Salatiga dan datanglah ke galeri Sawang Clear milik Bapak Sabar Subadri. Kalian akan menemukan lukisan-lukisan yang terpampang di dinding ini dan akan susah pulang karena memanjakan mata, memanjakan pikiran juga. Silakan ya, datang teman-teman, sobat-sobat Jari Jara. Kita ke karya Pak sekarang, karena kebetulan kami dari Jari Jara Production ini kan baru mencoba untuk merintis ruang-ruang kreatif gitu Pak. Ruang-ruang kreatif, nah termasuk mungkin salah satunya adalah studio atau galeri seni. Itu juga bagian dari wacana-wacana yang sering kami bicarakan. Nah, lukisan-lukisan Pak Sabar Subadri ini kan dari sekian banyak yang saya perhatikan sekilas itu, saya belum perhatikan secara detail itu. Ini lebih banyak bicara tentang alam dan manusia. Yeah. Nah, sebenarnya sebagai pelukis, apakah hari ini Pak Sabar sudah menemukan atau menentukan bahwa saya pelukis ini, saya alirannya begini nih, atau bagaimana Pak? Masih dominan di naturalis realis. Naturalis realis. Oke. Ya, itu objeknya objek alam dengan tekniknya real gitu. Tapi kadang saya juga sedikit ya untuk mengobati kejenuhan kadang ke surrealis juga. Surrealis ya ada ya. Atau kadang apa ya? Mungkin belum ada istilahnya. Fantastis realis mungkin. Fantastis realis tuh bagus Pak istilahnya. Fantastis realis. Iya. Jadi saya berfantasi tentang suatu alam yang epic, yang gigantic, lalu saya gambarkan secara realis gitu. Ada apa Pak sebenarnya di situ? Kenapa tiba-tiba ada beberapa lukisan yang warnanya, aromanya tuh lebih ke mistis tanda kutip ya, tapi surrealisnya lebih kepada ada nilai-nilai isme di dalamnya yang saya juga nggak tahu ya. Mungkin Pak Sabar Subadri punya makna-makna tertentu terhadap lukisan-lukisan yang beraroma apa tadi Pak? Fantastis realistis. Ya. Itu kira-kira memang seperti itu Pak? Saya perlu berkelana di dalam proses produksi, proses kreatif ini. Jadi pengembaraan itu bukan hanya di dalam menyerap, tapi juga dalam berekspresi, dalam mengeluarkan sesuatu. Yeah. Output itu juga perlu pengembaraan. Jadi ketika medium saja tidak cukup satu, tapi multi wahana tadi, maka corak pun atau gagasan pun juga tidak bisa mono. Kita perlu yang multi, semuanya tetap perlu multi. Karena hidup kita singkat dan kalau kita cuma di situ nanti seperti apa ya? Seperti nonton film akhirnya berakhir, tapi begitu ditanya tadi filmnya apa? Enggak tahu. Seperti tidur di dalam bioskop. Sayang sekali gitu. Jadi saya mengembarai, menjelajahi segala objek, walaupun coraknya masih tetap real saja. Ada pengaruh filsafat nggak Pak? Ya, karya-karya lukis Bapak? Ada pengaruh-pengaruhnya. Jadi ketika terutama bagaimana kita menyikapi kehidupan gitu. Kadang saya punya satu pemikiran, suatu argumen bahwa hidup mesti begini, maka saya lukiskan. Misalnya lukisan orang melempar jala itu. Melempar jala, ya. Ya, itu judulnya yang melepas yang memperoleh. Gimana Pak? Yang melepas yang memperoleh. Yang melepas yang memperoleh. Wah, ini. Ya. Melepas. Nah, dia yang memperoleh. Jadi jala itu pada mulanya ada pada si nelayan. Tapi kalau nelayan tidak merelakan jala itu pergi, maka dia nggak akan pernah kembali membawa ikan. Weh, tepuk tangan. Baru tahu filosofi menjala ikan itu ternyata itu loh Sobat Jari Jara.
Tidak akan pernah ada nelayan yang tidak melepaskan jala memperoleh. Dia harus melemparkan jala, makanya dia memperoleh. Itu dari quotes dari Bapak Sabar Subadri tentang satu lukisan yang nanti teman-teman Sobat Jari Jara bisa datang ke galeri, lihat lukisan mana yang sedang kami bicarakan itu. Seorang nelayan melempar jala. Ya, itu inspirasi. Dari sekian banyak lukisan, ada berapa lukisan Pak kalau boleh tahu? Kalau total dari masa kanak-kanak dulu sampai sekarang ya mungkin hampir 1000-an. 1000 lukisan Pak? Iya. Tapi itu nggak capek Pak ngelukis terus? Enggak, ya tetap perlu jalan-jalan juga sih. Iya, refreshing ya Pak. Tapi yang ada di sini mungkin cuma berapa, ya nggak sampai 200 mungkin yang ada di galeri. Yang ada di galeri 200. Sebagian yang besar sudah kan, keluar dari galeri? Ya sudah ratusan. 200-an. Menyenangkan ya Pak. Karya itu, ini bukan masalah nominal ya Pak. Karya kita diapresiasi, dimiliki oleh orang lain dan mereka jaga di sana, itu sesuatu yang memang nggak bisa diungkapkan ya Pak. Iya. Apa pernah nggak Bapak ketemu dengan karya Bapak di luar? Waktu dipamerkan saya lihat, ya bangga sekali. Yang memamerkan orang lain? Iya, asosiasi. Jadi waktu pameran bersama, waktu itu di Istana Habsburg Vienna. Jadi dua lukisan saya nangkring di sana itu rasanya gimana gitu. Aduh. Gemetar ya Pak. Dua lukisan, orang mungkin wah cuma 2 lukisan, tapi kita merasa 2 lukisan nangkring di sana Vienna. Dan ditonton oleh mungkin orang-orang yang berpengaruh ya di bidang seni rupa di sana ya. Dan laku. Waktu itu not for sale memang. Not for sale, bukan tidak untuk dijual ya Pak. Memang cuma acara pameran gitu Pak. Iya. Nah, tadi keputus nih Pak, dari sekian banyak lukisan mana yang paling itu berarti semua ya Pak. Paling capek bikinnya, paling fenomenal, paling punya banyak arti, itu yang mana Pak? Masterpiece mungkin. Masterpiece yang wah ini masterpiece banget nih, dari sekian masterpiece. Yang tidak boleh lepas dari kepemilikan saya sendiri. Tidak boleh lepas Pak. Iya. Kalau ada yang cocok Pak? Ya janganlah. Ya ada satu ini judulnya Tenang Dalam Gejolak. Tenang Dalam Gejolak, yang mana tuh Pak? Itu ada batu di tengah riak air itu. Itu tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena saya harus pertama membuat kerikil-kerikil yang tampak basah terbenam. Lalu setelah kerikil-kerikil di dasar kali itu kering, saya harus menimpa dengan riak air di atas permukaan sungai itu. Dan itu yang paling sulit adalah saya takut kalau pas melukis riaknya itu salah. Itu akan merusak gambar kerikil yang sudah selesai dibikin. Oh, itu sebentar Pak. Ini perlu dikaji nih. Berarti bikinnya itu pertama kerikil-kerikilnya dulu. Ya. Kemudian kerikil-kerikilnya itu dibuat seperti basah. Seperti basah. Wah, itu juga udah susah ya. Iya. Kerikil dibikin seperti basah, tapi belum ada airnya. Kemudian setelah kering, setelah jadi, ditutup lagi sama gambar air. Ya. Dan proses menutup gambar air itu juga nggak sekali ya? Iya, nggak sekali. Nggak sekali. Karena saya lihat ada gelombang yang berbeda. Dan itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Untuk kesan transparannya itu. Nah itu kesulitannya di situ. Dan itu tadi, saya ada rasa takut, khawatir kalau pekerjaan yang sudah selesai itu nanti malah rusak. Nah ini pertarungan jiwa ini di dalam proses berkarya kan seperti itu. Iya, benar. Takut merusak yang sudah dibikin sedemikian rupa dengan perjuangan, tiba-tiba hanya gara-gara hal kecil ngerusak yang lain ya Pak, bangunannya itu ya. Iya, karena ini pakai cat minyak. Oh, pakai cat minyak. Nggak bisa dihapus. Oh, dan memang kalau saya lihat ya, satu lukisan ini saya tadi mendebak-debak sih maknanya, dan banyak sekali maknanya gitu. Dan aku rasa bebas sih ya para penikmat lukisan mengelukis.
makna-makna tersendiri. Iya. Tapi menurut Bapak Sabar Subandri sendiri, mungkin boleh kasih bocoran, tadi judulnya apa Pak? Tenang dalam gejolak. Tenang dalam gejolak. Ada makna tersendiri terhadap pribadi? Iya, sebenarnya itu semacam pengingat bagi diri saya sendiri. Jadi ketika lingkungan kita itu penuh gejolak, penuh konflik, penuh apa, kalau sekarang resesi itu kan katanya, itu bagaimana kita tetap tenang menyikapi itu. Tidak terbawa oleh riak-riak yang mengganggu di sekitar gitu. Jadi si batu ini kan tidak bergeser dikit pun oleh di situ ya, arus air itu. Tapi bukan karena saya sudah melukis itu berarti saya sudah sampai di situ, belum. Saya masih, kadang saya juga masih ikut bergetar juga oleh gangguan kadang. Ya manusia kan gitu, ada up and down gitu. Apalagi kondisi sekian tahun yang kemarin ini Pak ya, pandemi dan segala. Iya, itu benar-benar pengaruhnya luar biasa Pak terhadap seniman-seniman gitu Pak. Iya, berdampak besar. Karena pandemi ini orang kan berusaha untuk survive, bertahan hidup secara ekonomi, maka orang bagaimana mengutamakan survive, bertahan hidup. Jadi maka kebutuhannya akan diturunkan, kebutuhan makan. Jadi kebutuhan yang di atas itu, yang tersier, yang keempat itu kan nanti dulu. Ya benar. Nah di situ maka seniman itu kan menciptakan produk yang di atas tersier, yang udah keempat, kelima kan gitu. Jadi ketika orang lebih memilih untuk bertahan hidup, makan, minum, maka kapan lukisan itu akan terbeli? Benar. Nah disitulah pandemi ini benar-benar menjauhkan seniman dari transaksi. Dan saya saksikan banyak sekali teman-teman pelukis yang harus membangun kaki lain untuk bisa survive. Minimal hidup sebagai manusia, bukan sebagai seniman dulu. Iya. Begitu beratnya Pak, memilih hidup sebagai seniman. Iya. Tapi ketika bicara tentang kepuasan batin, memang tidak bisa dibayar dengan apapun ya Pak. Iya, teman-teman seniman ya termasuk saya juga itu bagaimanapun harus punya cat dan tetap harus menggores. Laku gak laku tetap harus melakukan itu. Karena seperti input ke dalam diri kita itu kan terus masuk kan, lewat mata, lewat pikiran diolah. Seperti kita makan kan terus mau nggak mau kan kita harus ke belakang. Betul. Membuang yang masuk itu. Maka termasuk berkarya itu juga semacam katarsis juga kan, pelepasan sesuatu yang mengganjal di dalam juga. Pasar boleh sepi Pak ya. Pasar tapi boleh kita sepi, tetap harus berkarya. Nongkrong di pasar ya Pak. Mohon maaf Pak Sabar Subandri. Pak Sabar Subandri ini adalah seorang pelukis yang memiliki, saya bilang, kelebihan kekuatan di kaki ya. Kalau mungkin orang-orang di luar ketika melihat itu kekurangan, tidak berfungsi atau tidak memiliki tangan, tapi ternyata Tuhan punya cara lain. Ketika kita dikasih kekurangan sedikit, bagian tubuh yang lain ditambahin lebih banyak gitu. Saya melihat itu. Kenapa? Karena ada ribuan lukisan sampai detik ini sudah tercipta dari goresan kaki dari Bapak Sabar Subandri. Dan nggak cuma lukisan, teman-teman sobat Jari Jara. Izin pegang ya Pak? Nah ini adalah buku, salah satu buku yang ditulis, diciptakan sendiri oleh Bapak Sabar Subandri dan ditulis kaki. Guys, ditulis kaki. Kalau nggak percaya ya. Nah, mungkin bisa di zoom di kamera. Nah, ini tulis kaki, kemudian di halaman-halaman tertentu itu ada gambarnya, ada hasil lukisan-lukisan kaki juga. Nanti teman-teman sobat Jari Jara bisa datang ke sini melihat langsung lah. Dan benar-benar ini bukan tulisan dengan alat teknologi tertentu ya, bukan. Ini asli tulisan kaki. Boleh cerita sedikit Pak ini sebelum kita nanti tutup tentang apa? Sela apa sela? Selo 3. Jadi bicara tentang sela 3. Ini buku apa Pak?
Ini fiksi sejarah, jadi karena saya ingin memberi narasi alternatif buat sejarah kota, tapi yang fiksi. Dan karena Kota Salatiga itu kan narasi historisnya itu kan tentang perjalanan seorang yang sedang mau bertobat, tapi dirampok di sini. Dia sudah punya 2 dosa di sana, di sini tambah ada 1 kesalahan lagi, maka kemudian 3 kesalahan ditimpakan di daerah ini. Dan itu bagi saya absurd, karena salah di sana kok yang diberi label sini gitu. Maka di sini saya bikinkan narasi alternatif, bagaimana kalau sebenarnya kita itu yang nenek moyang kita itu dulu yang sebenarnya berbuat baik, tapi yang dianiaya, kira-kira gitulah. Dan itu kemudian menghasilkan 3 bunga batu besar. Kalau menurut catatan ada di Jalan Diponegoro, tapi sudah dibangun, sudah tidak ada. Nah, Sobat Jari-Jara, ini buku menarik ya, fiksi tapi bicara tentang terjadinya Salatiga, bukan bermaksud untuk menentang apa ya Pak ya, membuat apa ya, kontroversi, enggak. Tapi ini justru inilah asli dari isi pikiran, isi imajinasi dari Bapak Sabar Subandri. Kalau bisa di Zoom mungkin bisa lihat gambarnya, dan di sini ada 3 batu aki yang tadi sudah disinggung adalah simbol dari 3 batu itu yang tadinya kalau diceritakan dari apa Pak? Padi apa? Ya, ini di dalamnya diceritakan bahwa si Mahampra itu direbut oleh daerah lain, kemudian yang merebut itu membangun monumen dengan menumpuk gabah, tapi ketika direbut kembali oleh warga setempat, dia terjepit dan bersumpah semua gabah akan menjadi batu. Lalu gabah yang dia tumpuk itu sendiri yang menjadi batu. Ini fiksi karangan saya. Dan sangat tajam dan sangat menarik. Karena gabah juga jadi perwakilan Salatiga karena banyak sawah ya di Salatiga. Ini menarik. Jadi menurut informasi dari Bapak Sabar Subandri, buku ini juga sudah ada di toko buku ya Pak? Ya, di toko buku di Salatiga. Dan bentuknya sudah cetak ya Pak? Sudah cetak. Sudah cetak di salah satu toko buku di Salatiga. Dengan judul Mitologi Salatiga. Dengan judul Mitologi Salatiga, dan ini buku aslinya. Kalau teman-teman Sobat Jari-Jara mau lihat aslinya, mau langsung baca, mau membuktikan apakah benar ini tulisan kakinya Bapak Sabar Subandri, silakan datang ke Galeri Saung Clear di Salatiga. Gitu ya, saya letakkan lagi. Sip. Nah, sebagai penutup nih Pak Sabar Subandri. Ya, seperti kebanyakan orang-orang di luar, kalau bertanya pasti di endingnya nanya pesan dan kesan. Nah, tapi di sini saya mau bertanya mungkin sedikit berbeda. Harapan Bapak Sabar Subandri mungkin bukan harapan ya, tapi lebih kepada bagaimana generasi hari ini, khususnya generasi kreatif ya, generasi kreatif yang mencoba untuk hidup di dunia kreatif. Kira-kira ada pandangan-pandangan tertentu dari Bapak sebagai seniman? Ya, ini kan zaman serba terdisrupsi ya. Apa yang kemarin kita pelajari tiba-tiba sudah nggak laku lagi. Apa yang kita bangun tiba-tiba sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena ada gempuran perubahan mode kehidupan. Maka, dan ini tidak bisa dibendung juga, tapi kita antara resistensi atau penerimaan itu di tengah-tengah itu. Kita perlu, seandainya pun adaptasi dalam bentuk apa, saya kira kita perlu keseimbangan dan kesadaran penuh bahwa teknologi yang hadir di lingkungan kita itu mesti kita batasi sebagai medium dan alat yang melayani manusia, bukan tujuan dan bukan pengganti manusia. Karena kalau kita kemudian semua
kita wakilkan pada alat, akhirnya kita bukan siapa-siapa lagi, itu nanti pasti ada krisis eksistensial gitu. Kita tetap harus eksis di atas alat-alat kita. Jadi kita berkarya pun menggunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai majikan, kira-kira gitu. Gimana sobat Jari Jara, di kesempatan edisi podcast kali ini harus menodong Pak Sabar Subandri untuk memberikan satu kalimat quote untuk Jari Jara. Kira-kira apa Pak? Silakan. Yang membuat kami semangat atau wah macam-macam lah Pak, silakan. Quotes yang selalu saya ulang-ulang ketika ditanya moto hidup saya apa, saya katakan bungah kelawan Kang Cinawis. Artinya? Bungah itu senang, gembira, kelawan Kang Cinawis dengan apa yang tersaji. Jadi ketika kita dihadapkan kepada proses pekerjaan, yaitu dinikmati pekerjaan itu. Jadi kalau gaji atau honor belum datang, kita lagi kerja, ya nikmati aja kerjanya. Kerja dulu aja Pak. Kerja dulu aja. Tapi nanti hasil itu akan sesuai dengan prosesnya. Gitu. Benar. Tepuk tangan buat Bapak Sabar Subandri. Ya, terima kasih quotes Pak. Kalimat indah buat kami, semoga jadi simpenan buat proses kreatif kami selanjutnya. Yes. Jadi kami pakai untuk nambah semangat. Terima kasih juga untuk Bapak Subandri dan keluarga. Nama anak siapa Pak, lupa? Nama putri saya Libri Baudaneswara. Libri, panggilannya Libri mungkin dari kata library Pak. Bahasa Italianya perpustakaan. Bahasa Italianya perpustakaan. Iya. Ya. Dan kebetulan dia lahir di bawah bintang Libra. Kebetulan ya Pak. Dan saya suka buku-buku, maka saya namakan Libri. Sobat Jari Jara wajib datang ke galeri ketemu Libri. Beneran. Nanti kalian akan disambut dengan senyumnya yang sangat manis. Dan dia senang orang-orang baru ya Pak? Iya, antusias untuk berkenalan. Senang sosialisasinya tinggi. Sosialisasi antar personalnya bagus. Ya. Baru ketemu tadi langsung udah kenal lama ya Pak. Libri namanya Libri. Panggilannya juga Libri. Libri. Ya. Salam buat keluarga. Iya, saya sampaikan. Sehat. Amin. Dan selalu sukses. Amin. Untuk kedepannya. Amin. Ya. Kita siap meramaikan galeri Pak. Ya. Terima kasih. Nah Sobat Jari Jara, sebelum saya tutup, kalian mungkin mau lihat nih salaman saya Daniel sebagai host kali ini dengan Bapak Sabar Subandri. Seru, kita coba ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Jangan cium lo ya. Gini aja Pak. Debu ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sehat sukacita. Amin. Ya. Terima kasih Sobat Jari Jara, itu tadi obrolan keren kami. Nanti kalau ada lanjutannya edisi selanjutnya, edisi 2, kalau rame komen ya. Kalau rame komen. Nanti kita ngobrol selanjutnya bicara tentang kehidupan-kehidupan yang lain di luar proses kreatif keseniman Bapak Sabar Subandri. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi podcast Jari Jara selanjutnya.